Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Emi. Jadi hari ini Miss Emi akan melakukan tutorial penggunaan StreamYard mulai dari proses mendaftarkan atau membuat account, kemudian mulai dari fitur hingga melakukan siaran langsung secara streaming di YouTube atau media sosial lain. Nah, kita mulai ya. Bisa perhatikan di layar. Nah, di sini misalkan search streamyard.com, kemudian setelah itu bisa klik, kita tunggu. StreamYard ketika kita ingin mendaftarkan akun Gmail kita, bentuknya akan seperti ini. Nah, sebelum itu kita buka tab baru dulu agar bisa mengakses akun Gmail. Mengapa? Karena akun Gmail nanti atau email ya, kita mau buka aplikasi Gmail, email kita, karena nanti setelah kita mendaftarkan email pada StreamYard akan ada notifikasi kode yang masuk ke email yang telah didaftarkan. Nah, tampilan depan ketika ingin mendaftarkan atau membuat akun di StreamYard seperti ini bisa kalian lihat di layar, anak-anak. Nah, misalkan mulai mendaftarkan email Miss Yardianti. Ini ardianti22@gmail.com. Get start. Oke, setelah get start, tunggu konfirmasi. Oh, oke. Katanya this account exists, try login. Karena Miss sudah punya akun dengan email tersebut, maka Miss langsung login aja. Nah, kita get login kode ke Gmail. Bisa cek di Gmail StreamYard agar ketika kita masuk ke akun StreamYard sudah bisa masuk ya. Bentar kita cek. Bentar ya. Kita refresh. Masih loading. Bentar. Masih loading ya. Oke, masih loading. Oke. Sudah ada masuk kode. Dua 227 Oke, Miss copy, masuk, login.
Kita mulai masuk ke StreamYard. Oke. Nah, ini kemarin yang kita pernah bahas waktu kita demo, waktu pembelajaran TIK, Miss sudah sempat buat schedule. Nah, untuk proses schedule kan kemarin sudah dibahas, sudah ada record yang bisa kita lihat di pembelajaran sebelumnya. Nah, Miss akan langsung to the point ke Enter Broadcast Studio. Nanti ketika kita menekan tombol Enter Broadcast Studio, maka kita akan diarahkan ke kita allow dulu segala hal mulai dari mikrofon dan kamera agar mikrofon dan kamera dapat diakses oleh Google Chrome. Nah, sudah bisa diakses. Miss di sini ada beberapa file yang bisa kita lihat sebelum masuk, yang sebelumnya Miss juga sudah paparkan di record sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, tapi kita bisa review kembali. Let's check your camera and mic. Nah, ini bisa kita lihat ketika sudah seperti ini, maka mikrofonnya aktif. Kemudian untuk stop cam, ini seperti ini ya, untuk mute. Kemudian stop cam juga seperti ini. Dan ini pengaturan cam atau mic yang akan kita gunakan. Ini fitur bawaan dari laptop biasanya atau handphone. Nah, misalkan tulis display name, saya akan tulis Miss Emi. Baiknya nama asli ya, karena kita presentasi Emi Hardianti. Enter Broadcast Studio. Nah, setelah Enter Broadcast Studio, maka kita sudah berada di dalam studio StreamYard yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan live ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada penampang wajahnya ya, akun dari Miss Emi. Ketika diarahkan ke gambar, maka ada tulisan Add to Stream. Nah, jika diklik, maka saya akan muncul di layar utama. Nah, kemudian jika ketika saya klik remove, maka dia akan kembali ke layar atau dia akan diturunkan. Dia tidak akan berada pada posisi tampil di live streaming nanti. Kemarin Miss juga sudah jelaskan bahwa salah satu kelebihannya itu ketika kita melakukan lag, ketika jaringan kita lag atau sedang melakukan hal-hal yang tidak layak ditayangkan secara live, maka admin berhak untuk melakukan remove dari layar utama, layar hitam ini. Nah, seperti itu tadi. Nah, kalau seperti ini kita tampilkan, kemudian ini kita tarik kembali. Nah, fiturnya misalkan mulai dari sini ya, dari bawah. Ketika kita menjadi admin, kita mempunyai hak untuk mengatur posisi pembicara atau narasumber. Nah, misalnya sudah ada di layar seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti kita berada dalam posisi lebih dari satu orang, maka modelnya akan seperti ini. Ada dua berdampingan, kemudian ada juga dua berdampingan tapi dengan jarak yang lebih jauh, ada yang lebih dari dua, kita bisa 3 orang dengan tata letak seperti ini. Kemudian kalau seperti ini tata letaknya digunakan ketika kita memiliki bahan presentasi. Nah, nantinya kan grade 9 akan mempresentasikan report pembelajaran. Report pembelajaran ini akan diposisikan berada di sebelah pembicara atau di sebelah pembicara kelompok yang akan melakukan presentasi. Sama halnya seperti ini, ketika kita melakukan atau menjadi narasumber, menjadi presenter, kan satu kelompok itu ada 3 orang, maka yang bersusun nanti di sebelah presentasi ada 3 orang. Kemudian ini jika ingin menampilkan live streaming hanya berupa slide tanpa ada orang, tapi suara tetap masuk. Nah, ini untuk model-model layar ya, model-model tampilan layar yang akan nanti di-share ke layar YouTube. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah. Nah, kalau sebelah ini tadi sudah Miss jelaskan di awal sebelum kita enter broadcast studio. Yang ini juga, kemudian cam and mic setting juga. Nah, untuk share screen, ini button share screen ini berguna ketika nanti ada yang menjadi presenter, misalnya kelompoknya Javid, kelompoknya Husen, atau kelompoknya Ira. Ketika melakukan presenter, maka dia akan men-share layarnya
karena ingin memperlihatkan slide presentasi dari report observation. Dia bisa menekan ini. Nah, kemudian untuk button share screen kan untuk presenter. Nah, ada lagi button di sampingnya, yaitu button invite. Nah, apa sih gunanya button invite? Kita kembali dulu ya ke share screen. Share screen itu ketika Miss menekan button share screen, maka bentuknya akan seperti ini. Kita klik ini, maka kita bisa men-share. Maka bentuknya seperti ini. Coba ya, masih sementara loading. Nah, bentuknya seperti ini. Karena posisinya yang ini kita ambil. Coba saya ambil posisi yang ini. Maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini layarnya Miss sedang terperisan. Kemudian Miss berada dalam posisi sebagai pembicara. Sekarang kita remove ya. Tadi untuk button share screen, saya selanjutnya akan melangkah ke button invite. Kenapa sih gunanya button invite? Button invite ini gunanya untuk men-invite guys. Contohnya kemarin yang sudah kita lakukan ketika live OSIS, ada Javid, ada Ira, dan ada Syed, yang Miss kirimkan link StreamYard untuk kalian masuk itu berada di sini. Ini. Nah, ini bisa kita copy langsung kemudian share kepada orang yang akan diundang menjadi narasumber atau memang yang bukan fungsinya menjadi admin. Kalau sekarang fungsinya kan Miss Emi sudah menjadi admin. Nah, ketika misalnya nanti yang menjadi admin adalah akun official dari Javid, maka Javid akan mengundang teman-teman yang lain, teman kelompok yang lain. Bagaimana cara mengundangnya? Dengan mengirimkan link yang ada di button invite guys to the broadcast studio. Jadi dia akan mengklik ini dan kemudian akan bergabung di studio Javid sebagai tamu. Oke, lanjut ke button Live Studio. Kalau kita mau keluar ya, sama kita bisa klik ini untuk Live Studio. Nah, kita sekarang sudah button yang tengah, bahwa kita melangkah ke button yang sisi kanan. Nah, apa sih kegunaan-kegunaannya? Kita mulai dari button paling atas. Nah, button paling atas untuk tombol edit. Ketika kita klik button edit, maka kita bisa kembali ke editing yang Miss sudah jelaskan di pertemuan lalu terkait deskripsi, judul live, kemudian thumbnail, schedule waktu. Kita bisa edit di sini kalau memang ada perubahan jadwal live. Kita bisa edit di sini. Nah, kemudian after button ini kita save ya supaya bisa keluar. Nah, after button edit ada gambar ini akun YouTube Miss Emi yang terkoneksi, akun channel YouTube Miss Emi yang terkoneksi. Ketika saya klik button segitiganya, di sini ada ada banyak pilihan mulai dari yang terschedule karena kita memang berada pada posisi terschedule sebelumnya. Kemudian edit sama dengan ini kita bisa edit, kemudian remove akunnya dan view on YouTube. Jadi kita bisa view on YouTube. Ketika Miss klik view on YouTube, maka akan menambahkan tab baru dengan link dari YouTube. Nah, after itu ada tombol biru, button yang biru yang tulisannya Go Live. Jadi ketika semua narasumber ataupun presenter dari kelompok kalian sudah siap, slide-nya sudah siap, silahkan menekan Go Live agar kalian bisa streaming langsung ke YouTube atau akun media sosial yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke button paling ujung. Ada comments, ada banners, ada brand, ada private chat, kemudian ada setting. Nah, kita mulai dari komen. Komen itu apa? Nah, komen itu ketika ada penonton yang menyaksikan kalian yang sedang live di YouTube, kalian tidak usah menyaksikan atau membaca komen tersebut di YouTube langsung, tapi kalian bisa saksikan di sini. Jadi ketika ada live chat di YouTube, maka dia akan muncul di sini. Nah, misalnya ketika Miss Emi komen, halo kelompok 2, dia akan muncul di sini. Nah, Miss Emi komennya di mana? Bukan komen di StreamYard, tapi komennya di live chat YouTube, dia akan otomatis muncul di sini. Nah, terkadang Miss akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Miss tampilkan di layar supaya orang lain juga lihat. Kita tinggal tekan ya. Ini contoh ya. Ini contoh adalah komen live dari YouTube. Ketika Miss tekan,
mengarahkan kursor ke sini, ada pilihan show. Nah, ketika Miss tekan tombol show, maka akan muncul seperti ini di layar. Nah, jadi ini adalah live viewers comment show up on StreamYard. This is an example. Click on a comment to show it on screen. Jadi memang komentar yang sudah ditulis oleh penonton di live chat YouTube akan bisa dimunculkan di layar dengan mengklik. Nah, kalau seperti ini posisinya dia di hide, maka silakan dikembalikan supaya tidak muncul kembali. Nah, kita kembali ke button kedua. Button kedua menunjukkan instruksi tentang bentar. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan. Banners itu seperti ini ya. Coba klik show. Ini sudah ada banners dari pembelajaran Miss sebelumnya, yaitu belajar modus median, dan Miss akan show. Ketika mengklik show, dia akan muncul banner yang berjalan. Kenapa bisa berjalan? Karena Miss mengedit atau memilih pilihan ticker. Nah, bagaimana pilihan ticker? Kita bisa lihat dengan edit. Nah, di sini ada pilihan ticker, scroll across bottom, kita harus checklist. Berarti ketika nanti ada banner yang ingin ditayangkan, dia akan berjalan di posisi bawah layar seperti tadi. Nah, kalau misalnya tidak mau yang berjalan, silakan di save seperti ini saja. Dia hanya akan bentuknya hanya akan seperti ini. Nah, dia tidak bergerak, hanya kaku atau diam saja belajar modus dan median dan min. Tapi ketika misalnya kelompok kalian ingin lebih hidup, lebih keren, lebih kece, bisa diedit, kemudian di scroll across bottom atau ticker, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalian nanti bisa mengedit seperti ini, menuliskan kelompok 2, bentar. Kelompok 2 report observation science. Nah, ini Miss save, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau ingin membuat banner yang baru, silakan di create a banner seperti ini. Kita mau tuliskan apa? Misalnya banner ini nama kelompok, Javid, Hussein, dan Ali misal ya. Kita nggak usah ticker, nggak usah scroll across bottom. Kenapa? Karena sudah ada judulnya. Kita ini saja. Number. Dia akan bentuknya seperti ini. Oke. After banner sudah selesai ya, bisa berganti-ganti. Kalau misalnya ada posisi kalian ingin mengganti, silakan add saja, atau ingin di hide, dihilangkan, tinggal tekan lagi hide. Nah, kemudian kita lanjut ke brand. Nah, brand ini apa gunanya? Ternyata brand itu ada yang berbayar dan tidak. Nah, kalau kita berada dalam posisi akun StreamYard yang reguler, maka yang nampak seperti ini. Powered by StreamYard. Ini tidak bisa dihilangkan karena memang sudah menjadi aturan dari StreamYard. Kalau dia menggunakan akun yang reguler tidak berbayar atau gratis, maka dia akan mengikutkan apa yang namanya ini, watermark. Temanya bisa kita ganti menggunakan minimal. Nah, kalau minimal dia agak lebih kecil. Kalau default serba pink. Pilihan warna bisa kalian pilih di sini, ada banyak. Mau warna apa? Misal. Nah, dia agak gelap. Nah, kemudian seperti ini. Untuk logo, yang saya sampaikan tadi, untuk logo bisa ditambahkan. Tapi bisa tertambah, tapi tidak bisa digunakan di sini sebagai pengganti ini karena kita menggunakan akun yang gratis. Jadi akan tetap berada pada atau tetap memiliki watermark. Nah, begitupun video klip, begitupun background yang memang hanya digunakan lebih variatif oleh akun-akun yang berbayar atau premium. Karena kita masih menggunakan yang gratis, jadi
yang hanya bisa kita edit adalah warna dan theme. Kemudian setelah brand, kita lanjut ke private chat. Nah, apa sih private chat dengan bedanya comment, Miss? Private chat itu hanya berlaku untuk orang-orang yang berada di dalam room ini. Misalnya nanti ada di sini Javid, ada Ira, ada Ali, dan seterusnya. Dia atau mereka-mereka satu tim dapat berkomunikasi dengan menggunakan private chat yang ada pada sebelah kanan ya, di ujung sini. Nah, kemudian ada button setting. Nah, button setting ini sama dengan yang ini. Button setting ini sama dengan yang di awal. Untuk yang ini ya, digunakan untuk mengatur untuk penjelasan fitur-fitur StreamYard cukup sederhana. Mungkin akan lebih bermakna ketika kalian melakukan pelatihan sendiri atau mencoba langsung bagaimana cara menggunakan StreamYard. Nah, nanti akan ada sesi pelatihan sebelum melakukan presentasi yang sudah fix. Nanti misalkan jelaskan di sesi selanjutnya. Untuk ini sejauh ini sampai di sini saja dulu untuk perkenalan fitur. Miss harap apa yang Miss sampaikan mudah dipahami, kemudian dapat lebih mengeksplor lebih. Jadi Miss berharap dapat mengetahui kalian dapat mengetahui hal-hal yang bukan dari yang Miss sampaikan tadi, tapi Miss juga bisa belajar dari kalian dengan apa yang kalian peroleh dengan mengeksplor StreamYard seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.